Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elinda Amelia Putri dengan NIM 210105 akan membahas terkait dengan kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Nah, pengertian kebijakan fiskal di sini yaitu di mana merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal ada 5. Yang pertama itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produksi nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, menstabilkan harga barang. Dan yang kelima, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama itu fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi berkaitan dengan upaya untuk mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi adalah meliputi berbagai sarana distribusi kemakmuran untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi untuk memelihara keseimbangan ekonomi dengan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada 6. Nah, yang pertama ada jenis kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal ekspansif itu lebih menekankan belanja negara dan kemudian menurunkan pajak neto. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal kontraktif itu menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Yang ketiga, kebijakan anggaran seimbang. Nah, maksud dari kebijakan anggaran seimbang itu adalah antara penerimaan dan pengeluaran jumlahnya harus sama besarnya. Yang keempat, kebijakan anggaran defisit. Nah, kebijakan anggaran defisit itu pengeluaran lebih besar atau lebih banyak dibandingkan jumlah penerimaan. Yang kelima, kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus adalah di mana penerimaan itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kemudian yang keenam ada kebijakan anggaran dinamis. Nah, kebijakan anggaran dinamis dengan cara menambah penerimaan dan pengeluaran semakin besar atau tidak statis. Instrumen kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama ada pajak. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan negara. Selain itu, pajak merupakan instrumen yang utama paling efektif untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal. Yang kedua, government spending atau belanja pemerintah. Nah, pemerintah kadang-kadang mengambil keputusan untuk menambah belanja pemerintah atau government spending dengan cara menambah pembelian barang atau jasa bagi kebutuhan operasional pemerintah. Yang ketiga, subsidi. Nah, subsidi merupakan pemberian insentif dari pemerintah untuk menciptakan keterjangkauan harga barang bagi masyarakat. Yang keempat, pinjaman publik. Nah, pinjaman publik itu diperoleh dengan cara menerbitkan dan menjual surat berharga berupa surat utang negara dan surat obligasi kepada masyarakat.